Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Siska Ramadhani dengan NIM 2622189 ingin menjelaskan tentang teori Coombe-Bourke. Nah, teori Coombe-Bourke ini dikemukakan oleh Johann de Coombe-Bourke pada tahun 90-70-an. Nah, Coombe-Bourke ini merupakan ahli konseling atau seorang psikolog. Nah, dari penelitiannya, Coombe-Bourke itu mengemukakan 4 teori tentang pengaruh perkembangan karir. Nah, yang pertama itu genetika. Dari faktor genetika itu menumbuhkan minat bakat dan kepribadian individu yang memiliki pengaruh besar dalam memilih karir seseorang. Nah, yang kedua itu lingkungan sosial. Nah, seseorang individual mendapatkan role model dalam lingkungannya. Contohnya kayak seperti sikap orang itu, bagaimana dia dalam bekerja. Kemudian itu keberuntungan. Nah, di dalam keberuntungan itu seseorang itu dapat mendapatkan pengalaman atau kegiatan yang tidak terduga. Nah, dari yang tidak terduga itu dia memperoleh keuntungan dalam mengerjakan atau dalam perubahan jalur mereka. Nah, yang ketiga itu yang terakhir yaitu keterampilan belajar. Nah, di dalam keterampilan belajar itu dapat dilihat dari bagaimana pengalaman atau eksperimen individu terhadap bagaimana dia mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, di dalam selain dari 4 faktor itu ada juga pengaruh pengalaman belajar terhadap teori. Nah, pengaruhnya itu sangat penting dalam pemilihan karir seseorang karena bisa untuk mengambil keputusan yang informan. Nah, dari keputusan itu terdapat pemilihan karir individu. Dia berlanjut mungkin dengan pemilihan itu berlanjut sepanjang hidup, akan kemungkinan individu untuk berada dalam atau beradaptasi dengan tujuan karir seiring dengan adanya perubahan. Nah, realisasi konseling teori ini terdapat pelayanan konseling di sekolah. Nah, dengan adanya pelayanan konseling di sekolah itu ada berbagai macam cara untuk merealisasikan teori ini di sekolah atau menggunakan teori ini di sekolah, dan juga dengan melakukan pendekatan yang lebih dinamis dalam memilih karir siswa. Ada beberapa cara yang digunakan untuk pemilihan atau cara seorang konselor untuk pelayanan pemilihan karir. Itu ada 5. Yang pertama itu menyediakan informasi karir. Nah, sebagai seorang konselor atau kita di sekolah, seorang guru itu harus memberikan informasi karir atau memberikan contoh apa itu karir atau menjelaskan tentang karir-karir yang ada di dunia. Nah, selanjutnya itu penyuluhan dan orientasi karir. Nah, dalam penyuluhan orientasi karir ini, seorang guru itu harus menjelaskan tentang bagaimana itu karir dan cara pengolahan dalam karir tersebut. Dan kemudian ada juga pengalaman praktek kerja. Nah,
seorang guru itu harus ada bagaimana contoh dalam karir siswa. Nah, contohnya itu seorang guru tuh harus seperti kayak melihat ke terjun lapangan atau menyuruh anak itu praktik bagaimana karir yang dia inginkan. Nah, selanjutnya itu pengembangan keterampilan. Nah, seorang guru itu setelah tahu bagaimana keterampilan anak itu, maka seorang guru itu harus wajib mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh siswa tersebut sehingga dia tidak canggung dalam mencapai karirnya. Dan yang terakhir yaitu bimbingan individu. Nah, selain ada bimbingan kelompok, kita juga ada bimbingan individu. Nah, di dalam bimbingan individu itu kita lebih terbuka dan lebih memahami lagi apa yang diinginkan oleh siswa, dan lebih bisa menjelaskan lagi bagaimana karir-karir yang akan dikembangkannya. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.